kami dari mahasiswi Institut Sepiani Bekasi dengan prodi Administrasi Bisnis Internasional, kelompok 4 semester 7. Saat ini kami akan menyelesaikan salah satu tugas dari dosen pengampu, Bapak Vigo Eskom, dengan Manajemen Keuangan Internasional. Saat ini kami akan membacakan salah satu judul dari case yang akan kami lakukan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Desi Arista dengan NPM CB 19111068. Selanjutnya ada Mama Sugiyarti dengan NPM CB 1911100363. Selanjutnya ada Sinta Nurfadila dengan NPM CB 1911100377. Dan terakhir ada Herinta Marbun dengan NPM CB 19111085. Kita akan membahas tentang strategi negara berkembang dalam memasuki pasar global. Jadi case yang akan dibahas oleh kelompok kami mengenai perusahaan MNC yang masih berkembang di negara yang akan memasuki pasar global, di mana teknologinya masih tertinggal, SDM-nya masih kurang berkembang, namun masih banyak sumber daya alamnya yang dapat dimanfaatkan. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang akan kita lakukan, yaitu perkembangan teknologi yang kian pesat memang sangat dibutuhkan. Jadi perkembangan teknologi itu pun tidak dapat kita hindari. Namun bagaimana jika suatu negara teknologinya masih tertinggal? Kemungkinan yang akan terjadi di negara tersebut. Satu, itu kemungkinan kemajuan perusahaan tersebut menjadi lambat. Kedua, kemungkinan perusahaan tersebut untuk bersaing dengan perusahaan lain yang selalu mengikuti perkembangan teknologi pun bisa tipis harapannya. Dengan adanya teknologi memberi dampak positif dan negatif, kami selaku petinggi harus mempertimbangkan terlebih dahulu dampak positif dan negatif dari adanya perkembangan teknologi. Jika adanya dampak positif lebih dominan, maka pertimbangan kami sebagai petinggi akan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Adapun strategi yang kami lakukan adalah dengan menggunakan teknologi terkini. Semakin canggih teknologi yang digunakan oleh perusahaan, maka semakin mudah dan cepat kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan. Kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan perusahaan perlu menerapkan teknologi dalam perusahaannya. Selain itu, pada era globalisasi ini, hampir semua badan usaha dituntut untuk melakukan perubahan guna meningkatkan daya saingnya. Berkaitan dengan teknologi terkini, maka harus disertai dengan SDM yang berkualitas. Namun bagaimana jika SDM di suatu negara kurang berkembang? Sebagai perusahaan MNC yang berkembang, maka strategi yang akan kami lakukan adalah dengan melakukan pelatihan, pendidikan, pembinaan, rekrutmen, kesempatan dan juga penghargaan bagi karyawan. Jika perusahaan sudah menerapkan teknologi terkini, maka SDM atau sumber daya manusia yang berada di negara tersebut harus diperhatikan. Karena untuk menerapkan teknologi terkini dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, jika sudah teknologi terkininya sudah tercapai dan sumber daya manusianya juga sudah dilatih, mungkin dengan pelatihan atau dengan memberikan praktek contoh nyata, maka sumber daya alam yang tersedia di negara tersebut bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pagi rekan-rekan. Pagi Bu. Nah, saat ini kita akan mengadakan rapat tentang bagaimana strategi negara berkembang dalam memasuki pasar global. Menurut rekan-rekan sekalian, bagaimana pendapat kalian? Mungkin dari saya dulu Bu, untuk mengenai strategi pembangunan perusahaan ya di negara berkembang, kita harus memaksimalkan teknologi digital sebagai media pemasaran atau iklan. Jadi contohnya itu kita akan memasarkan bukan hanya dari satu sisi. Misalkan kita memasarkan itu dari media digital sekarang, contohnya kayak memanfaatkan Instagram, Facebook, atau Twitter, dan juga media-media lainnya, sehingga produk kita itu bisa lebih terkenal, lebih banyak
orang tahu gitu. Seperti itu. Yang lain? Baik Bu, ada tambahan lagi dari saya bahwa kita bisa menentukan harga ideal berdasarkan survei. Jadi kita menentukan survei dulu terhadap pelanggan, bagaimana pelanggan yang inginkan atau harga idealnya itu seperti apa, nanti kita tentukan harga itu. Boleh. Mungkin tambahan dari saya, kita juga selain itu kita harus memahami persaingan pasarnya juga. Jadi kita di dalam pasar gak cuma cari tahu ininya aja, kita harus cari tahu persaingannya gimana, cara bersaing dengan toko-toko lain biar produk kita terus menaik tuh apa aja. Nah, satu lagi Bu, jadi dalam perusahaan itu kita tidak terpaku satu produk, jadi kita bisa berinovasi atau inovasi-inovasi yang kita keluarkan dari produk kita tuh bukan itu aja, tapi dari segi packagingnya, kemasannya biar lebih menarik konsumen, terus juga dilihat dari segi kualitasnya, terus dan juga dari varian-varian produk yang membuat konsumen itu lebih tertarik ke produk kita. Ya. Iya gitu. Menarik sih strategi yang kalian berikan. Kalau dari sarannya ada nggak? Kalau sarannya dari saya sendiri tuh ya mungkin kita harus melakukan penelitian sebelum mendirikan suatu perusahaan. Pastinya kita akan membuat suatu penelitian, itu analisis SWOT, di mana kita akan mengetahui perusahaan kita akan bergerak atau tidaknya dilihat dari analisis SWOT tersebut itu. Baik, kalau dari saya sendiri Bu, ada saran membentuk tim atau memberi pelatihan ke SDM. Jadi kalau misalnya SDM kita masih kurang, kita akan pelatihan. ya kita beri pelatihan. Kalau menurut tambahan dari saya sih, setelah meneliti kita juga perlu bangun hubungan dekat dengan pebisnis lokal maupun luar. Jadi kan kita nggak hanya meneliti aja, kita juga harus dekat sama pelanggan-pelanggannya, mau lokal maupun luar. Ada lagi? Ada lagi, kita harus mempelajari sistem perpajakan atau hukum. Benar. Jadi kita mendirikan suatu perusahaan, pastinya kan kita harus mengetahui perpajakan di negara manapun. Kita harus mengetahui pajak yang akan dikenakan di perusahaan itu berapa. Kita harus hitung dari segi pajaknya juga harus kita ketahui dan kita teliti. Terus juga dari segi hukum kayak gitu sih Bu. Iya sih. Untuk mendirikan perusahaan di negara baru, jadi lebih tahu aja gitu. Ya selain itu kita bisa persiapkan pemasaran dan layanan Bu. Karena kalau misalnya pelayanan buruk, jelas pelanggan juga pada kabur kan Bu. Nah, makanya jadi kita butuh itu pelayanan dan juga pemasaran yang baik. Cukup? Ya, cukup. Oke. Terima kasih atas rapat hari ini. Rapat ini saya tutup. Nah, sekian dari strategi dan saran yang kami bahas dalam memasuki pasar global dalam persaingan bisnis. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.